Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu di materi yang berikutnya, yaitu materi tentang sifat-sifat magnet. Nah, sebelum kita membahas tentang magnet, kita akan belajar tentang magnet dan jenisnya. Jadi magnet itu ditemukan pertama kali di daerah Magnesia dan itu berupa batuan ya. Nah, makanya disebut sebagai magnet alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat dari besi atau baja. Bentuk magnet buatan bermacam-macam ya, ada yang bentuknya silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Logam yang digunakan untuk membuat magnet buatan adalah besi dan baja karena bersifat ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat tapi kemagnetannya mudah hilang, sedangkan baja pembuatannya lebih sukar tapi kemagnetannya tahan lama. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet dapat menarik logam tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik, contohnya besi, nikel, dan kobalt. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Ya, contohnya ada plastik, kayu, aluminium, dan kaca. 2. Magnet memiliki medan magnet. Nah, medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, bila serbuk besi ini ditaburkan ke magnet, maka akan terbentuk garis-garis gaya magnet. Nah, pada medan magnet ini kekuatan gaya magnet tidak sama. Semakin jauh dari magnet, gaya magnet akan melemah. Sifat yang ketiga yaitu magnet memiliki dua kutub. Ya, magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara yang disimbolkan dengan N dan biasanya berwarna merah, dan kutub selatan atau dengan disimbolkan huruf S dan berwarna biru. Pertemuan dua kutub yang sejenis akan tolak menolak. Sedangkan pertemuan dua kutub yang beda jenis akan tarik menarik. Yang keempat, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetik. Gaya magnet mampu menembus benda dipengaruhi oleh ketebalan benda dan jarak magnet dengan benda magnetik. Gaya magnet yang terkuat itu terletak pada kutub-kutubnya, ya. Kemudian nomor yang kelima yaitu ada gaya magnet memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Pertemuan dua kutub yang sejenis, ya, utara atau selatan akan tolak menolak, sedangkan pertemuan dua kutub beda jenis, utara selatan, akan tarik menarik. Kemudian benda magnetik dan diamagnetik, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda non-magnetik atau diamagnetik itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, karet, kayu, dan kain. Kemudian cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda dari besi atau baja, maka benda tersebut dapat menjadi magnet. Makin banyak jumlah gosokan, makin kuat sifat kemagnetannya. Yang kedua yaitu induksi. Induksi berarti pengaruh atau pembawa. Cara induksi adalah dengan mendekatkan magnet pada benda logam yang akan dijadikan magnet. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah hingga akhirnya akan hilang. Yang ketiga yaitu dengan mengalirkan listrik atau elektromagnetik. Cara elektromagnetik adalah dengan melilitkan kawat tembaga pada sebuah paku dengan kuat dan rapat, dan kedua ujung kawat dihubungkan ke baterai. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Jika arus listrik terputus, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Kemudian, cara menghilangkan gaya magnet. Pada magnet sementara, sifat kemagnetan benda akan langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan. Sedangkan pada magnet tetap, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawat berarus listrik AC. Kemudian yang berikutnya yaitu pemanfaatan magnet. Beberapa contoh pemanfaatan magnet adalah yang pertama, penunjuk arah pada kompas, kemudian sebagai alat pengangkat besi tua, kemudian untuk menghasilkan listrik pada dinamo sepeda dan generator, kemudian untuk merapatkan dua buah benda, ya, contohnya pada pintu kulkas, kotak pensil, dan tas. Kemudian ada lagi yaitu ada untuk menggantikan roda pada kereta api maglev. Yang terakhir, untuk membantu mengubah energi listrik menjadi bunyi, yaitu pada speaker, earphone, dan radio. Baik, sampai di sini untuk materi tentang magnet. Kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Terima kasih.